Halo, saya dengan Madam Aza. Kali ini kita kembali bermain pilih sendiri kartumu ya. Temanya adalah sesuai dengan permintaan beberapa klien. Karena kalau pas dibacain suka nanyanya Madam. Saya rasanya ada yang belum selesai di masa lalu saya, tapi saya nggak tahu apa. Apakah yang perlu saya perhatikan ataupun perbaiki dari masa lalu. Silahkan pilih sendiri kartunya. 1, 2, 3. Untuk yang memilih 1, kartu The Hermit menunjukkan seseorang yang bijaksana karena ditempa oleh masalah. Jadi katanya di masa lalu mengalami kesulitan yang mengakibatkan dirimu menjadi lebih kuat gitu ya. Tapi masalahnya seiring dengan lebih kuat juga biasanya menjadi lebih numb ataupun lebih tidak peduli pada kondisi perasaan hati sendiri ataupun situasi sendiri karena selalu dikuat-kuatin. Segala luka masa lalu itu kalau bisa kamu ikhlaskan, kamu lepaskan ataupun kamu ingat-ingat, terus kemudian kamu berdoa pada Tuhan agar pelajarannya disudahi saja, tidak usah kamu bawa lagi sampai sekarang bebannya, itu akan bagus sekali. Karena kartu The Hermit, wisdom, kebijaksanaan, ini adalah orang yang ditempa dengan masa-masa sulit yang membuat dia lebih kuat, tapi seringkali luka-luka masa lalunya tidak diperhatikan, tidak diobati dengan benar, dan tidak dilihat, jadi kayak dicuekin. Sementara kamu perlu untuk sembuh, kamu perlu mengakui bahwa dulu saya pernah terluka ataupun saya pernah kecewa dan itu harus diselesaikan. Kartu kedua yang keluar adalah The Empress. Saat kartu The Empress keluar, ini menunjukkan sesuatu hal yang lahir, suatu hal yang baru dan berbeda. Karena permaisuri yang sedang hamil besar, kehamilannya ini menunjukkan suatu hal yang baru. Jadi dibilang bahwa setelah kamu menyadari bahwa dulu kamu pernah kecewa, trauma, terluka, ya, dan itu tersimpan tapi tidak kamu selesaikan dengan benar, tidak kamu akui gitu ya, karena berusaha menjadi kuat dan numb. Kartu The Empress ini menunjukkan suatu hal yang baru yang akan terbuka untukmu. Tanda-tandanya kalau misalnya kamu sudah heal ataupun sembuh adalah akan terbuka satu hal yang baru, yang berbeda, yang ibaratnya kesempatan untuk kamu. Ini bisa menunjukkan adanya pemasukan yang baru, finansial, ataupun juga relasi baru, ataupun sahabat baru, kebaruan dalam hidup kamu. Pokoknya suatu hal yang baru yang ibaratnya bisa diartikan hadiah selamat datang untuk sebuah masa yang baru. Sekian bacaannya, nasihatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk yang memilih kartu 2, Wheel of Fortune, roda keberuntungan yang berputar. Jadi katanya di masa lalu kamu mengalami perputaran kehidupan, roda kehidupan yang berputar, dan biasanya ini saat di posisi ini dia lebih cenderung dari hal yang tidak bagus menjadi bagus. Misalnya nih, dulu miskin terus sekarang berada pada kondisi yang lebih baik. Ataupun dulu menderita karena habis putus, terus sekarang dalam kondisi yang bahagia karena sudah berpasangan ataupun sudah baik-baik saja. Biasanya saat kartu ini keluar, ini lebih ke perubahan yang terjadi, tapi kamu bisa berubah itu salah satunya adalah karena support orang lain. Jadi katanya, coba diingat-ingat di masa lalu kamu sempat dekat sama siapa, atau kamu pernah ditolong pada siapa. Sebaiknya ucapkanlah terima kasih, atau lakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu berterima kasih. Jangan sampai lupa bahwa ketika kita naik ke atas, itu biasanya ada orang yang kita injak dengan izinnya dia ya. Kita injak dan dia menopang kita agar kita bisa naik lebih tinggi. Untuk berterima kasih pada orang, walaupun sudah lama terjadinya gitu ya, ataupun sekedar bersilaturahmi, itu adalah hal yang bagus. Makanya kalau di agama dibilang kan jagalah hubungan baik ya. So, coba cari orang yang berjasa untuk kamu di masa lalu, berikan hadiah misalnya. Kalau misalnya orangnya dari keluarga yang belum mampu, mungkin bisa dikasih sembako gitu ya. Diperhatikan kondisinya, bukan cuma memberi secara materi tapi juga kondisinya. Mungkin perlu teman untuk ngobrol gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ini bicara tentang perubahan yang terjadi, tapi jangan lupa bahwa perubahan itu bisa terjadi atas jasa siapa. Jadi diingat-ingat saja siapa yang perlu kamu hubungi. Kartu yang kedua adalah Death.
Kartu Death transformasi ini bilang bahwa begitu kamu begitu kamu melunasi apa yang sudah tersia-siakan ataupun terlupakan sekian lama, kamu akan mendapatkan death ataupun transformasi perubahan besar-besaran. Death ini menunjukkan perpindahan level ya, level 3 ke level 4, level 4 ke level 5. Jadi kamu akan menemukan suatu hal yang baru dan berbeda dalam kehidupan kamu, dan nanti kamu akan bisa merasakan sendiri. Tanda-tandanya adalah biasanya nih akan mendapatkan surprise yang cukup besar, teman lama yang datang gitu, ataupun misalnya keluarga memberikan sesuatu, atau sebuah apresiasi dari orang yang kamu sukai gitu. Transformasi perubahan besar-besaran ini juga menunjukkan naiknya level tadi yang dibilang bisa aja dari level 3 atau ke level 4 gitu ya. Ini nunjukin bahwa nanti kamu akan menuju suatu hal yang lebih menjanjikan dibanding kemarin-kemarin. Karena saat kita melunasi tanda kutip utang kita pada seseorang, itu biasanya pintu baru untuk kita akan dibukakan oleh semesta. Sekian permainan milih sendiri nasihatnya. Terima kasih sudah mau bermain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk yang memilih kartu nomor 3, Star. Di masa lalu ada kartu The Star, ini menunjukkan orang yang melihat ke arah langit. Jadi katanya dulu sempat membuat sebuah nazar ya. Apakah pernah dulu berjanji pada Tuhan walaupun tidak diucapkan tapi hanya diniatkan, dipikirkan, dirasakan. Nah, jangan lupa untuk melunasinya. Either itu cuman sekadar ngasih makan orang miskin 1 kali makan, ataupun misalnya mau melakukan sesuatu gitu ya, memberikan ibu sesuatu contohnya gitu ya. Nazar sama Tuhan itu jangan dianggap remeh. Niat kita yang sudah kita rasakan, bahkan cuman dipikirkan gitu ya, dirasakan, nanti kalau dapat ini saya mau melakukan ini, itu sebaiknya dilakukan, karena bagaimanapun juga itu adalah niat gitu. Jangan sampai kita saat senang kita lupa Tuhan, saat susah kita berniat macam-macam gitu ya, itu nggak bagus. Jadi silahkan dilunasi. Kartu yang kedua adalah death ataupun transformasi. Ini begitu sudah melunasi janji dengan Tuhan akan mendapatkan transformasi ataupun perubahan yang besar-besaran. Ini katanya ada satu masalah yang akan berhenti. Death itu menunjukkan perubahan dari terang ke gelap ataupun gelap ke terang. Nanti akan ada sebuah masalah yang berhenti dan ada satu kesempatan yang menghampiri. Jadi semuanya akan kembali ke 0 ataupun 0, which is ini adalah bagus buat kamu. Terima kasih sudah bermain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.